Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bang Roni Cangoni Putri Betawi. Dia ingin ngoceh sambil kita menghayal, ya kan? Kita beri judul video ini yang menjadikan Tuhan dan kekuasaan adalah duit, ya, warna merah dan biru, dengan dolarnya yang bernama US atau Euro, ya. Dan yang kedua diberi judul tapi pinter pada keblinger, yang bodoh pun pinter tapi kepelintir dengan jebakan-jebakan yang sudah diatur segala rupa. Ya, kita awali dengan kalamnya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Bang Roni bikin video, mudah-mudahan banyak yang nonton, banyak yang subscribe. Ya, kalau memang senang, kalau nggak senang ya nggak usah, diabaikan saja. Iya. Dalam perjalanan yang Bang Roni alami, ya kan? Oh, kita ngopi jangan lupa, ya kan? Perjalanan tanpa kopi kurang indah rasanya, ya kan? Dengan rokoknya, ya kan, yang setiap hari aneh ngerokok 3 bungkus udah aneh bayar pajak, ya kan? Iya, kadang-kadang kitanya yang salah pilih anggota dewan, ya kan? Pilih anggota dewan kita salah, yang dia berpihak buat kepentingan dia dan keluarganya dengan golongannya. Dia tidak kenal kita, ya kan? Itulah bagaimana perjuangan kita akan dibela, nggak mungkin, ya kan? Serba salah, ya. Mereka demonstrasi atau demo atau ngasih pendapat segala sesuatunya, dia yang punya kuasa. Hukum semuanya manusia yang atur, dia yang bolak-balik. Ya. Dulu, ya, cerita dulu perjalanan aneh 98 sampai 97 98 99 aneh punya kegiatan, karena dulu masih Allah kasih rezeki sedikit banyaknya. 99 kita punya kegiatan kita itu tetap cuman karena tahu TikTok, tahu video YouTube pun belum lama. Cangkoni sekitar 3 tahunan 2 tahunan lah. Perjalanan itu aneh ketemu dengan orang tua, pembahasan, ya. Mereka tuh cuman memang orang tua ini kalau bahasa aneh antik. 97 98 sampai 99, tapi perkataannya tidak ada yang meleset. Siapa orang tua itu? Guru aneh udah nggak ada, kan gitu kan. Tapi memang benar, nih ya, baliklah, ya kan, dengan yang 10 tahun kita alami perjalanan ini, ya kan. Dulu 10 tahun berarti 2014 ya. 2000 tuh aneh pribadi udah bikin usaha di Pisangan itu sampai 2021 sampai 2014 pun aneh buka usaha
dekat Pisangan di Cipinang Pasir. Waktu itu istana tuh kebanjiran waktu itu, ya kan, beli pasirnya sama kita untuk ngebendung, bikin apa namanya, kanal-kanal, kurang lebihnya itulah. Kita dapat orderan, ya kan. Cuman di situ aja alam sudah tidak bersahabat. Cuman banyak sih ahli nujum yang orang mengatakan dia keturunan, dia ini, dia ini, dia ini. Tapi Bang Roni Putra Betawi, iya, cuman katakan ini orang bener-bener canggih, otaknya berlian, bisa menundukkan sekelas profesor, sekelas ahli nujum, dia bisa tundukkan, ajaib, ya. Wajahnya, mukanya, tampilan, gerak-geriknya, ya. Memang itu ilmunya. Semua kalau bahasa orang sono bilang, ya, ilmu apa namanya? Susuk ngenes. Susuk ngenesnya main itu. Dia bermain dari satu lubang ke lubang yang lain. Ya, dia bersihkan segala sesuatu, ya, dengan rekan-rekannya, dengan teman-teman yang mendukung, ya. Kenapa penampilannya yang mereka katakan bersahaja, yang tidak ada celak, cacat dan dosanya, gitu. Dia bikin tanpa kita sadari dengan kaos atau bajunya yang berkotak-kotak, yang berwarna-warni warnanya. Padahal itu sudah ada tanda satu isyarah kalau kita paham. Nggak sedikit juga, banyak yang mendukung, yang ahli kitab, yang ahli ibadah, ahli zikir, yang mengatakan bahwasanya. Cuman kadang-kadang anak berpikir, penglihatan batin dia, penglihatan rohani dia, penglihatan kena duit. Maka judulannya begitu, Tuhannya duit, ya itu aja. Itu. Dia bergerak, dia isukan tentang namanya identitas. Kita beridentitas semuanya. Dari kita punya anak segala sesuatu, identitas kita adalah KTP, kita punya kendaraan SIM, ya. Maupun rumah kita punya surat, ya. Kadang-kadang itu yang tadi Anda bilang, sekolah kita tinggi, pinter, tapi keblinger dengan bahasa. Ada juga mengatakan lambang Indonesia itu adalah presiden. Coba deh, iya. Coba bayangkan, dalam perjalanan itu semua diambil, semuanya yang berpengaruh, yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan daripada hukumnya, dia masuk, karena dia udah menjadi seorang yang paling disegani, ya. Di Nusantara ini, kalau bahasa mereka di Indonesia ini bahasa anak. Nusantara itu adalah bahasa dari zamannya kerajaan dan kerajaan. Kerajaan itu runtuh, baru adanya republik. Dulu India Belanda, sekarang Republik Indonesia. Aturan-aturan pun yang ada di situ pun sudah diubah-ubah. Tapi tetap sama dengan Al-Quran yang mereka baca, yang mereka tahu, yang mereka pahami. Akan tetapi dijual belikan segala sesuatunya sama, ya kan? Bukan aneh samakan tentang Al-Quran dengan Undang-Undang 45, tapi itu merujuk daripada Al-Quran. Semua didustain. Di kepalanya dia sumpah Al-Quran, apakah benar Al-Quran atau cuman simpulnya doang Al-Quran?
di dalamnya, coba sekali-kali gitu kan, kasih perlihatkan kepada masyarakat bener nih Al-Quran, dibacakan satu ayat untuk perjanjian dia menjadi seorang pemimpin maupun gubernur maupun wali kota maupun serendah-rendahnya RT RW. Enggak, Anda belum pernah lihat itu, cuma di kepalanya doang digituin. Cuman simpelnya doang kali Al-Quranul Karim atau Injil atau Taurat atau Zabur, mereka masing-masing agama. Enggak. Iya, sampai kapanpun kalian yang mendewakan, kalian mentuhankan, berapa persen yang mereka katakan seluruh Indonesia mendukung dia, yang nggak salah. Dia nggak salah, yang bego, yang bodoh, kita udah pinter jadi tolol kita. Iya. Kita nggak pernah lihat apa yang dilontarkan daripada sembako, kartu sehat, segala sesuatunya. Duit siapa itu? Duit kita juga. Tapi orang itu kita dewakan, kita anggap bagaikan Tuhan. Sengaja dia bikin jalanan sono sini. Itu strategis dia. Dia katakan dulu ada bapak pembangunan, sekarang ada dikatakan orang yang paling bijak yang dianggap Tuhan dan dewa. Dia buka semua tol, dia buka jalanan, segala satu pelabuhan semuanya. Bener, nggak salah. Tapi dia nggak mikir sekolah, pendidikan, anak yang kelaparan, mengais-ngais. Di mana kemerdekaan ini buat rakyat dan untuk rakyat? Cuman slogan doang, cuman kata doang. Yang merdeka adalah orang-orang yang tajir, yang banyak duit. Yang setiap orang miskin mengatakan dia yang paling baik, dia yang orang kaya. Kadang-kadang kita takut dengan orang kaya, dengan pejabat. Allah, udah, iya, itu kan. Dia katakan MK segala-galanya, tapi keputusan MK tetap masih mau direvisi karena ada anaknya Tuhan, gitu kan? Ada anaknya dewa. Ya Allah ya Rabb. Iya, jangankan Undang-Undang Dasar 45, Al-Quran aja didustain Tuhannya. Semua udah. Iya, mereka pun kali berpikir fasilitas-fasilitas negara yang dia bangun daripada keringat, pajak-pajak rakyat yang dibangun. Iya. Dia kasih surat, dia tidak dia tanggapi. Dia demonstrasi begitu kecil pasukan, dia nggak tanggapi. Sekarang semua tumpah ruah dari cabang sampai Merauke. Coba, iya, enggak, jangan bicara kejujuran, jangan bicara orang paling yang aman, enggak ada, bullshit semuanya. Maupun yang ngerti agama, semuanya di situ cari apa? Cari duit. Anak keturunannya semua takut kelaparan, cucu segala sesuatu sama. Yang ngerti agama maupun yang pada ngerti filsafat, yang mau udah semuanya sama. Belum satu abad Indonesia yang ucapannya dikatakan merdeka. Udah terlalu banyak kita dihina. 10 tahun dia menghirup udara, dia masuk, dia tidur, ya di rumah, di kamarnya Bung Karno, dia berdialog dengan hal-hal yang orang tidak paham, dia ngerti dari Jakarta sampai Bogor. Begitu sudah diciptakan namanya IKN yang dia katakan, yang dia dewa-dewakan, yang disembah segala sesuatu, dia katakan masih berbau kolonial Belanda. Aneh darah aneh, tulang aneh sakit. Iya, aneh nggak ngerti politik, tapi insya Allah aneh punya kakek semuanya pejuang. Ajaib. Iya, nggak ada kita ketersinggungan hal itu. Gak.
Enggak, begitu juga yang mendirikan sebuah partai besar seperti PDI maupun Golkar. Habis. Ya Allah Rabbi, mau sampai kapan bangsa ini akan aman? Penjajah Belanda, Cina, segala sesuatu nggak berani ngejajah kita. Iya kan? Nggak berani, kecuali kita akan hancur dengan kita sendiri. Indonesia nggak ada yang berani, maupun Yahudi pun untuk menggempur kita nggak ada yang berani. Anda yakin itu? Ya, itu kita punya kekuatan yang tanpa orang ketahui. Dia incar Kalimantan karena sumber daya, ya, dia sudah paham segala sesuatunya. Jalur sutranya juga dia udah ngerti segala sesuatunya. Makanya dia katakan Jakarta dan Bogor masih bau kolonial Belanda. Awas, jangan sampai kita kecolongan. Ayo. Dewa bisa diturunkan dengan sifat 20. Suruh turun dewa. Iya kan. Ya. Itu ngeri udah. Coba sekarang mana coba penasehat dewa-dewa itu, ahli nujum itu kemarin waktu kampanye. Waduh, sekarang mana? Enggak ada. Apakah dia kasih saran, kasih nasihat? Gitu kan. Jangan sampai rakyat menjadikan korban. Ini rakyat dijadikan korban, dijadikan tumbal. Gitu. Nanti ada satu kelompok yang udah diindikasi bahwa radikal, bahwa yang akan menghancurkan Indonesia. Bahwa kita lupa, nggak tahu di dalamnya lebih banyak. Kita nggak tahu. 70 tahun kita yang merdeka katanya. Kita nggak tahu. Dari 60, 63 sampai sekarang pun gerakan-gerakan pemikiran batin tulang belulangnya dia menyatu lagi. Kita nggak tahu. Iya, itu dia udah tahu kekuatan masyarakat, kekuatan kampus, kekuatan dia tahu. Begitu hari kemerdekaan dia buat di sana, yang diundang segala sesuatu di Jakarta, di Bogor, semua bikin. Diulur, ya, untuk pemilihan daripada gubernur, ya kan? 2004 itu udah permainan dia, main caturnya kita udah paham. MK memutuskan umur sekian, dia tolak. Enggak, udah. Kalau aneh pribadi udah biarin aja, mau hancur sekalian. Iya, dia yang mimpin, kasih semua keluarganya, kasih semua para aparat dan pejabatnya, kasih. Kalau aneh punya keyakinan, kasih. Orang serakah di Indonesia nggak lama. Ada pasukan yang kita tidak pahami, jeritan-jeritan pejuang, jeritan-jeritan si fakir miskin yang kita, itu aja udah. Iya. Enggak, udah banyak gaduh, sampai lagi udah masuk di media. Iya. Udah, itu loh. Iya, sian. Anak bininya, anaknya mau sekolah, apa. Ya. Cuman hal menurut dia sepele, menurut kita itu kan enggak ada bahasa. Ya kan, membela siapa? Apakah buat kepentingan rakyat, apa buat udah basi bahasa seperti itu.
Kalau benar dia punya jiwa patriot, benar dia punya jiwa yang namanya mengayomi masyarakat, mengayomi daripada bangsa sendiri. Setiap orang-orang tajir, orang-orang kaya, dia lihat sekolahan yang mau rubuh, dia lihat pondok-pondok yang mau dia kelola, dia kasih sumbangan. Boleh itu berlomba-lomba, dia kasih media segala sesuatu. Ini enggak, segala judi lah, segala kemaluan, kondom segala mau udah rusak. Ini yang aneh bingung penasehatnya yang ngerti agama, yang katakan agama Islam, yang wawasannya luas, yang rorong dan waktunya ceritanya Masya Allah. Enggak, kasih nasihat. Iya, itu Bang Roni nggak ngerti apa-apa, cuma demen aja ngeliat di TikTok, demen gitu yang ngeliat di Snoop, kita ngeliat di YouTube, aneh bikin di konten begini. Ya gitu ngobrol ngawur aja udah. Udah nggak di Indonesia nggak ada yang pinter, nggak ada yang jadi orang-orang sakit, nggak ada, samanya. Iya sama aja, udah semua sama. Sama, iya, maupun anggota dewan maupun pemimpinnya udah muncul nih lagi. Iya, pas peninggalannya Buya Uci muncul Imad ngaku ahli NASA. Aduh, kita nggak tahu tuh orang silsilanya dari mana, ikut lagi namanya Makoli. Aduh, yang begitu kita pada demen, ngikut lagi. Raja dangdut udah kagak, panggungnya udah nggak rame, dicari begini, enggak, udah semuanya. Iya, emang sekian dia ikutin semua nih para ulama-ulama terdahulu, dicari kelemahannya nih. Begitu orang-orang yang berpengaruh, ulama-ulama besar yang berpengaruh, pada meninggal dunia baru dia naik ke panggung. Aduh, udah, aneh udah nggak ada, udah aneh punya satu kekuatan, cuman satu keyakinan, tinggal tunggu ya. 4 elemen, apakah air, apakah bumi, apakah angin, ya itu kan, apakah api, semua ada di diri manusia. Kita tinggal tunggu. Udah permainan catur kita paham, maupun Bahlil ngomong itu Raja Jawa, emang samanya semua samanya. Yang dikejar ini, yang tahu agama diemeng-emengin tentang masalah, aduh, ini cukup. Kita benahin, kita punya umat, punya umaroh, kita besarin pendidikannya, pengetahuannya. Iya, kita cari udah rezeki, jangan kita ikut-ikutan begitu. Kita kasih nasihat di saat dia nggak bener, mau dipakai syukur nggak, ya udah, kan itu. Udah, ya gregetan nih, ane udah paham insya Allah. Udah ngerti hal-hal begini perjalanan, udah ngerti ujung dan akhirnya, insya Allah udah ngerti. Enggak gitu. Yang satu, kenapa ini bilang semuanya keturunan setan, nggak ada lagi. Udah itu ya begitu aja udah. Itu nggak ada titel yang tinggi, semuanya menurut aneh sama. Ada satu cerita dulu, ya kan, begitu ada majelis dikatakan ya, ada satu cerita dulu di satu majelis yang begitu luas di zaman dulu para wali Allah. Wali Allah itu mengatakan ada yang kayak kerbau, ada yang kayak kunyuk, monyet, ada yang kayak anjing,
Ya itu penglihatan wali-wali terdahulu. Ternyata emang benar. Ya sekarang ini, ya udah samanya udah. Rakyatnya pun begitu. Pemimpinnya begono, anggota dewanya begini. Oh, udah nggak ada. Kalau ini yang kasihan, ngenes kita lihatnya. Diinjak merahnya. Warna putihnya dibikin damai dengan sembako, dengan BLT, dengan yang lainnya. Udah nggak ada ini, udah nggak ada, cuman ucapan doang. Udah nggak ada. Kalau memang ini ada harga dirinya, Undang-Undang Dasar 45 ditegakkan, nggak akan ada keserakahan, kerakusan, maupun tidak akan jolim kepada rakyat. Tidak akan ngebohongi rakyatnya. Kalau ini yang dipakai, merah dan putih, sejarahnya luas, perjalanannya Masya Allah. Sekarang ini ditutup. Ya. Nggak ada harga dirinya. Astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rabb, kembalikan Indonesia benar-benar menjadi Indonesia. Kembalikan yang namanya Garuda Pancasila begitu tegak, dengan di dalamnya Undang-Undang Dasar 45. Yang satu yang dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Kita beragam dari kepercayaan, daripada agama, tapi satu tujuan. Ya, udah tidak ada lagi. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, munajatku meminta dalam video ini cuman satu yang ku minta, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu aja. Itu aja udah. Nggak ada lagi udah. Ya. Kalau di hati kita ada kalamnya, kunci bagi orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salat dan zikir kita bukan hanya pinter ngaji, pinter dakwah, enggak. Buat jati diri kita, ketenangan kita, buat filter kita, mana yang hak yang harus masuk dalam perut buat keluarga kita. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Kita harus tahu sunnahnya Nabi, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tetangga kita masih kelaparan, anaknya tidak bersekolah, tiap pagi mereka ribut, air matanya, cacian dan makian. Itu sunnahnya Nabi yang harus kita jalani. Jangan Anda cuma ngoceh-ngoceh doang. Iya. Ini orang jalanan. Dari 99 sampai 2004 yang dia jalani. Semua beda dengan orang-orang terdahulu. Beda dengan para habaib terdahulu. Beda dengan kiai-kiai terdahulu. Ente mengataskan nama, segala sesuatu yang mengataskan nama. Lihat, tunggu, kagak lama lagi, nggak peduli, nggak akan sampai doa-doa mereka yang mereka munajatkan. Ada satu pasukan yang kalian tidak akan paham, yang Allah berikan nanti, yang akan menjadi satu, entah binatang, entah air, entah segala sesuatunya. Kita lihat nanti. Kalau ini tidak bisa dibenahi oleh manusia dengan manusia itu sendiri, alam yang akan bicara. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bang Roni Putra Betawi, Encang Oni. Alap-alap utara punya julukan.